jangan pakai lagi istilah PDI menyerang Jokowi. Bukan soal itu tidak benar, dia yang mengapakan dirinya. Jadi dalam menyerang itu jangan terucap lagi itu. Dan PDI Perjuangan terus terang tidak ada mau menyerang dia. Untuk apa serang dia? Di antara yang paling rajin ketemu ya 01, 03 juga rajin. Kalau 02 kan nggak cuti kan, karena nggak cuti jadi jarang ketemu. Balihonya banyak. Kalau kita ya balihonya nggak ada, ketemu orang. Ya jangan karena kita terlalu beroposisi dengan Pak Jokowi, kemudian kepentingan rakyat kecil kita korbankan. Mereka itu adalah orang-orang yang butuh loh. Dengan pemberian bansos, tapi Iya, cuma tadi jangan Bang dibawa-bawa. Hensat yang bilang bahaya ya berarti ya. Tapi Gua bilang. bansos tidak boleh dipolitisasi. Oh ya, Nah, siap. itu bahaya maksud gue tuh. Oke, terlalu tinggi kayaknya ya. Karena satu paket, gue nggak ngerti nih. Iya sih. Itu akan berbeda nak. Pada saat dia mendukung Gibran, artinya pengkondisiannya itu adalah bagaimana caranya Gibran menguasai beberapa Oke, paham. hal strategis nanti pada saat dia Di jadi RUU wapres. DKJ Iya, daerah iya, khusus iya. Jakarta. Ini buat for your information aja ya, di RUU DKJ daerah khusus Jakarta itu disebutkan salah satu klausulnya bahwa pengelolaan daerah khusus Jakarta akan diserahkan oleh Wapres. Jadi nanti yang biasanya Wapres itu hanya menjadi ban serep, tapi di RUU DKJ itu ada klausulnya bahwa pengelolaan Jakarta itu akan dikelola oleh Wapres. Jadi bukan oleh gubernurnya ya, tapi oleh Wapres. Jadi nanti Mas Gibran kalau dia menang jadi Wapres ya dia nggak akan mengelola Jakarta. Oh Nah, gitu, ya. Itu salah satu. Nah ini mumpung ada Opung, sebentar Bung, dikit nih. Ini pasti Opung suka nih. Selak. Soekarno, Saya mau nambah dikit memperjelas lagi. alhamdulillah, Ya. tambahin Bung. Antara SBY dengan JK yang dikatakan dia itu terjadi. Terjadi. Waktu wakil presiden ada janji Wapres dapat apa? Oh. Jokowi bidang apa? JK. JK bidang apa? JK, Ada pembagian iya, kekuasaan. ada. Antara SBY dengan itu maksud dia. Oke. Apakah terjadi ini sekarang pada perjanjian itu? Ini maksudnya ada pembagian kekuasaan. Kalau misalnya Prabowo Gibran menang, Mas Gibran dapat daerah khusus Jakarta. Nah, Soekarno itu kan begitu kuat. Akhirnya dia dikalahkan oleh simbol yang namanya Orde Baru. Orde Baru melahirkan Soeharto. Soekarno ini simbol, Soeharto simbol. Ya. Begitu kuatnya dua orang ini, yang mengalahkan Soeharto, orang yang namanya Megawati melalui kendaraan yang namanya demokrasi. Betul. Runtuh dia. Kemudian Ibu Mega mendorong Jokowi. Nah, Jokowi sekarang posisinya menurut gue itu sudah simbol tuh. Sama seperti Soekarno dan Soeharto. Oke. Maka pertanyaan besarnya, siapa yang bisa mengalahkan Jokowi? Simbol apa atau simbol siapa? Siapa yang jadi simbol yang bisa mengalahkan Jokowi? Makanya gue dari tadi tuh ngomong skenario. Apakah di 01 itu terbebas dari Jokowi? Apakah 03 terbebas dari Jokowi? Kan gue juga belum tahu. Oke. Jadi itu pertanyaan lo juga ya? Iya, itu yang lo juga nggak tahu jawabannya? Gue nggak tahu jawabannya. Oke. Tapi bahwa ada pembagian kekuasaan itu dibenarkan oleh Opung. Udah ada jawabannya, yang ngalahkan Ganjar. Oke, ya itu kampanyenya Opung. Ya. Oke, Pung, ini ya sebelum kita nanti ke terakhir ya, udah malam nih soalnya. Pung, kalau misalnya nanti ya dari paslon 1 itu nggak masuk gitu, yang masuk ke putaran 2 paslon 2 dan paslonnya Opung, Mas Ganjar Mahfud gitu. Kemudian PDI Perjuangan akan ini nggak ngajak Anies, kemudian Nasdem, PKB, PKS untuk masuk. Karena prediksinya Mas Hensat, Nasdem dan PKB nanti akan ke 02, hanya PKS saja yang tersisa. Gimana PDI Perjuangan? Kan susah sama PKS. Pertanyaanmu sama analisa semua sudah susah. Ya, makanya gua Kenapa? tanya. Dengar dulu. Iya, Kenapa? Bagaimana mau jernih? Diawali dengan penghinaan terhadap MK. Bagaimana mau jernih dengan skandal konstitusi? Itu aja. Jadi mau paslon 1, paslon 2, paslon 3, paslon apa, paslon lebih gila dari situ bisa dikerjain. Orang MK aja bisa dikerjain. Itu loh. Jangan agak enteng loh. Seakan-akan kita bersair-sair koalisi ini, koalisi ini.
ada suatu kebangkrutan moral yang terjadi, gitu loh. Tapi Kemudian tadi kita Opung belum jawab kemudian aku. kita cuci tangan, kemudian pura-pura lupa itu. Ya enggak lah. Opung tadi belum jawab aku. Hah? Jadi kalau misalnya Mas Ganjar masuk, kita asumsikan berdasarkan survei statistik bahwa Pilpres ini 2 putaran, Pung. Jadi kira-kira PDI Perjuangan akan menggait PKB, Nasdem dan PKS nggak untuk bisa bergabung mendukung Mas Ganjar di putaran kedua? Karena menurut prediksinya Mas Hensat, Nasdem dan PKB akan ke 02. Saya nggak tahu ya, dengan skandal yang terjadi, sukarlah saya memberikan jawaban itu. Karena semua udah serba mungkin ya Bung ya. Ya ada. Nanti lihatlah sambil berjalan. Oke. Karena kita udah pernah ditipu. Iya, iya, iya. Iya dong. Masa ngelugu-lugu begitu lagi? Ya enggak lah. Iya. Itu aja bikin kabar presiden di baliho-baliho merasa tidak salah dan segala macam. Hanya partainya, partai lain enggak. Kena lagi Bang. Ya. Gitu loh. Oke, ini kita udah mau terakhir nih, kita mau ngundang Pak Mardhani mana ya? Kayaknya terima telepon tadi ya. Masih terima aduh, telepon. Masih terima telepon ya. Ya. Oke, Mas Uki terakhir ya, nanti siap, terakhirnya siap. mungkin Pak Mardhani. Ya. Mas Uki, paslon Ya. 2 khawatir nggak kalau misalnya nanti paslon 1 dan paslon 3 bergabung? Karena ini memang menarik ya logikanya, ketika paslon 1 dan paslon 3 mereka sama-sama berlomba ibarat main game, itu kan masuk ke step berikutnya ya, Ya, benar. ke round Next berikutnya, level ke level berikutnya. berikutnya. Ya, Tapi ya. mereka sama-sama bekerja sama untuk menjegal paslon 2 menang 1 putaran. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya paslon 1 dan 3 juga posisinya elektabilitasnya di angka 40%-an, tentu mereka menargetkan untuk sekali putaran, itu sudah pasti ya. Kalau misalnya kita sudah berpuas diri di 40 sekian persen, nggak usah kerja lagi, nah itu malah aneh gitu ya. Sehingga wajar kemudian paslon nomor 2 ini menargetkan sekali putaran, karena memang elektabilitas kami begitu tinggi ya. Nah pertanyaannya kemudian, kalau misalnya terjadi 2 putaran gitu ya, kita skenariokan 2 putaran. Sebenarnya begini, kita bisa melihatnya dari 2 kacamata ya. Kacamata yang pertama adalah kacamata yang sedang terjadi hari ini, yaitu melalui survei-survei yang beredar ya. Kalau misalnya kita melihat survei dengan simulasi 2 nama, selalu Prabowo Gibran juga yang menang. Melawan paslon nomor 3 yang menang Prabowo Gibran. Melawan Ganjar Mahfud yang menang juga Prabowo Gibran. Itu kalau misalnya kita melihat kepada kacamata hari ini, yaitu kacamata survei. Tapi kemudian kan masuk putaran kedua pasti terjadi manuver koalisi ya, terjadi manuver koalisi, dan sebenarnya saya agak lumayan setuju sih ya dengan Bang Hensat dalam konteks akan terjadi koalisi-koalisi yang party based, jadi koalisinya berbasis partai, bukan berbasis paslon yang gugur kemarin gitu. Jadi misalnya let's say misalnya yang gugur adalah Pak Anies. Ini bukan soal Pak Anies kemudian berkunjung ke markas PDIP atau ke Pak Ganjar, kemudian semuanya yang pemilih-pemilih Pak Anies di putaran 1 akan kemudian ke Pak Ganjar, nggak bisa begitu logikanya. Tapi dilihat ini di sini adalah partai per partainya ya, karena bisa dikatakan koalisinya itu sudah semakin merenggang ketika si paslonnya kalah. Iya. Begitu juga ya. Selamat sendiri-sendiri kan. Betul. Begitu juga dengan paslon nomor 3 ya, misalnya yang lolos ke putaran 2 adalah paslon nomor 1 dengan 2. Begitu juga dengan paslon nomor 3, di sini ada Perindo, ada Hanura, ada PDIP, dan juga ada P3 ya. Nah ini nanti kita lihat bagaimana manuver-manuver ya, bagaimana komunikasi di politik itu dilakukan antara si paslon yang masih tersisa di putaran kedua dengan partai-partai yang pernah mendukung paslon yang kemudian tidak lolos tadi gitu. Tapi secara umum kalau kita melihat kondisi per hari ini, kita lihat survei ini, mau lawan siapapun sebenarnya di putaran kedua Prabowo Gibran pasti menang. Oke, itu keyakinannya Mas Uki bahwa mau lawan siapapun yang di putaran kedua paslon 2 akan menang. Pak Mardhani, kita udah mau closing ya. Jadi terakhir, kalau misalnya nanti Timnas Amin masuk ke putaran 2, pemungutan suara untuk putaran 2 adalah bulan Juni. Jadi it means ada 4 bulan ya. 4 bulan itu kan waktu yang lama. Sementara kalau misalnya kita lihat di simulasi, angkanya Prabowo Gibran lawan Anies Mohaimin itu agak jauh ya. Jadi jaraknya, bagaimana kemudian strateginya 4 bulan ini mengejar ketertinggalan? Ya bagaimanapun Gen Z dan milenial itu ceruk akan yang disasar besar. ya? Ceruk yang Itu besar. ceruk yang besar ya. Dan dengan desak Anies, dengan TikTokers, dengan K-popers, dengan manga Jepangan, itu terus bergulir. Di samping komunitas, di antara yang paling rajin ketemu
Ya, 01, 03 juga rajin. Kalau 02 kan nggak cuti kan, karena nggak cuti jadi jarang ketemu. Balihonya banyak. Kalau kita ya balihonya nggak ada, ketemu orang. Dan teorinya engagement itu ketemu langsung tuh 70%. Nah karena itu kita ketuk pintu bumi dan ketuk pintu langit. Insya Allah amin menang. Oke, jadi canvassing, jadi strateginya adalah canvassing langsung door to door, di mana itu kekuatannya PKS ya. Betul. Canvassing door to door kan kekuatannya PKS. Betul. Kemudian menyasar Gen Z dengan millennials dengan acara-acara yang desak Anies ubah Anies itu ya. Betul. So far itu works ya Pak ya. Dan belakangan makin banyak tokoh-tokoh yang gabung dengan kita dan itu membahagiakan kita. Tapi kemarin relawan gerakan turun tangan pindah ke 02. Nggak kenapa, yang pindah ada, yang masuk banyak. Oke. Selalu Ya. optimis. Ya, Opung, nanti sebelum lu terakhir Mas Hensat, Gue penutup. biar Opung terakhir. Udah siap mau jawab. Ya udah, lo duluan deh. Iya, Opung Ya, tuh nanti Opung terakhir sebagai yang paling senior. mantep. Oke. Jadi gini ya, per hari ini Prabowo Gibran itu kan punya semuanya. Dia punya mesin yang paling kuat, punya logistik paling banyak, sangat mungkin aparat juga bersama. Jadi Prabowo Gibran ini diibaratkan memang besar banget. So kalau dia nggak lembus 50% plus 1 sekarang memang agak lucu gitu ya. Tapi dengan besarnya itu, kalau kemudian masuk putaran kedua, psikologis orang beda. Oke. Loh, Ibarat orang main bola, iya, tim ternyata underdog dengan tim raksasa. iya, Terus ternyata kemudian dia nggak bisa di gampang injury banget. time, injury Bukan time, gitu nak. ada Jadi perpanjangan. kelihatan loh, yang tadinya digambarkan kuat banget, Oke. Mentalnya down. kok nggak bisa satu putaran? Oke, itu membuat mental down. iya. Iya, begitu 2 putaran, rakyat yang tadinya ragu-ragu itu mungkin akan jadi oke, kalau gitu ini giant. Nggak usah nunjuk saya, Giant nggak usah. Nggak usah. Anda juga Bisa salah. dikalahkan. Jadi maksudnya gue oke, sekarang ada simulasi-simulasi, tapi once itu kejadian dan ada 2 putaran, ini akan berbeda situasinya. Siapapun yang lolos. Karena rakyat itu lebih percaya diri untuk memberikan suaranya dia ke Ganjar ataupun memberikan suara ke Anies pada saat putaran kedua. Gitu. Nah, apakah kemudian Jokowi akan siap-siap bila ada putaran kedua? Gue yakin juga begitu. Jadi sebetulnya skenarionya ini tuh dia repot sendiri sih sebetulnya. Oke, iya. Kalau Pak Jokowi menyerahkan ini pada demokrasi, menurut gue nggak Jadi akan seribet ini malah ini. jadi bikin ribet Pak Jokowi sendiri ya. Iya, Ini buat karena- si malakama buat Pak Jokowi ya. Lu bayangin aja ini misalnya nih, ini monolognya Hensat ya. Jadi gimana Wo? Susah nih 2 putaran. Iya Pak, mohon maaf ya. Lo mau diganti gak jadi Menhan supaya lo fokus dengan kampanye lo? Oh jangan Pak, susah. Jadi lo maunya apa? Pokoknya kita usaha deh 1 putaran. Kalau enggak gimana? Ya mohon maaf, kan begitu terus akhirnya muternya. Jadi maksud gue tuh, Opung ketawanya pakai mic. iya, kalau belum tentu. Jadi kalau sekarang Prabowo diibaratkan gede banget, begitu putaran kedua, yakin gue situasinya berubah, berbeda. Karena- Apalagi banyak orang sudah paham, sudah mulai tahu siapa Pak Jokowi dengan saat ini. Ternyata Pak Jokowi dengan semua hal yang sudah dia diskenariokan, kok rakyat kritis. Nah yang tadinya tidak terlalu kritis itu akan berubah jadi kritis. Nah, Tapi kan mereka akan bansosnya lebih sampai berani. bulan Juni. Iya, dan bansos itu memang bahaya. Iya. Bansos itu memang bahaya. Makanya kan kita bisa melihat nanti bagaimana pergerakannya. Jadi menurut gue ya, bisa jadi itu juga backfire loh. Apa namanya, begitu dia bagi-bagi sembako itu dan kemudian rakyat muncul daya kritisnya, itu menurut gue bisa backfire juga. Tapi Jadi yang artinya bagi-bagi begini. sembako bukan hanya paslon 2, paslon 3 juga bagi-bagi sembako. Iya. Jadi ini pertanyaannya apa tadi? Iya, Kan kasih. mau closing. Ya, Izin gua Mau closing, ny- udah mau closing. izin gua nyamber boleh ya? Udah Sekali ya. panjang-panjang ditarik lagi ke situ. Sekali gua nyamber boleh nggak? Apa? Iya, sekali gua nyamber ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal bansos ya, bansos, PKH dan lain-lain itu adalah program pemerintah yang sudah ada semenjak eranya Pak SBY, ya.
Tapi kenapa kemudian di eranya Pak SBY, ketika Pak SBY sudah masuki ke periode terakhir di tahun terakhir kepemerintahannya, elektabilitasnya itu hanya di kisaran belasan persen. Dia nggak ngacak-ngacak MK, bro. Jadi saya pikir ini bukan hanya soal bansos PKH yang seolah-olah menyederhanakan psikologis rakyat gitu, yang puas sama kinerjanya Pak Jokowi. Tapi hasil survei itu menunjukkan apa alasan puas terhadap kinerja Betul, Presiden Jokowi itu bantuan statistik. pemerintah, bantuan pemerintah, yes, bantuan pemerintah itu nggak cuma bantuan pemerintah itu nggak cuma bansos. Terus? Kemudian ada KUR, kredit usaha rakyat dan lain-lain lah. Kan? Jadi itu nggak bisa disepelekan. Oh ya mau ini kasih bansos, oh ya dan bansos itu sudah dianggarkan, disetujui oleh DPR dan lain-lain. Jadi agak menyederhanakan logika rakyat mengatakan bahwa ya approval rate-nya itu tinggi karena bansos. Pak SBY juga dulu bansos kok nggak tinggi? Pertanyaannya kayak begitu ya. Tapi pada saat itu kan partainya Nah, kasus korupsi tinggi. Mulai dari Kedua, gimana Opung? mau mulai dari bawah lagi. Yo, oke, siap. Kita udah mau closing nih. Kedua si approval rate tinggi itu juga kan itu adalah wajah Jokowi di mata rakyat kecil gitu. Jadi tadi saya dengar Bang Hensat bilang atau Mbak Nana justru yang bilang ya bahwa bansos itu bahaya. Justru statement seperti ini yang menurut saya bahaya ya. Artinya jangan karena kita terlalu beroposisi dengan Pak Jokowi kemudian kepentingan rakyat kecil kita korbankan. Mereka itu adalah orang-orang yang butuh loh. Kita nggak ada masalah loh dengan pemberian bansos, tapi tadi Bang Hensat yang bilang bahaya ya berarti ya. Tapi bansos tidak boleh dipolitisasi. Oh ya, itu bahaya maksud gue tuh, bahaya. Oke, siap. Kita nggak ada masalah dengan pemberian bansos. Soalnya tadi gue dengar bansos itu bahaya. Oh iya kan, gue belum selesai ngomong lo udah nyamber tuh. Maaf. Oke, gue terusin. Oke. Jadi udah mau closing. kalau putaran kedua terjadi, perhitungannya nggak cuma ini disimulasi yang dua bisa menang lawan satu lawan tiga, nggak gitu. Psikologisnya berbeda. Dan bisa saja bansos sembako itu diartikan memang hanya sebagai hak dari masyarakat yang menerima, tapi tidak ada kaitannya dengan suara. Jadi bisa jadi pemenangnya berbeda. Oke, jadi gua justru percaya jadi skenario. kalau masuk putaran 2 itu udah 0-0 lagi ya. Ya, kalau putaran Reset time kedua ya. memang bisa jadi yang nomor 2 kalah. Maksudnya? Iya. Paslon 2. Ya, sama Oke. paslon 2. Itu semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala Bang Hensat. Kita Nggak, nggak kalau tahu. ada, iya kan gua kan memprediksi. Iya. Aku tuh suka banget, Bang Isa tuh kalau misalnya udah ngomong yakin, kayaknya sih. Oke. Maksudnya berubah. Ternyata aku lupa. Kita buka tanya jawab penonton, tapi karena waktunya udah malam ya. Coba ada yang mau nanya nggak? Opung dulu. Oke, satu. Lu Oke. kader PD Perjuangan nanya mau Opung aja ya biar sekalian closing. Jadi yang disampaikan Enggak, bentar Pung. Ini mau Q&A dulu satu pertanyaan. Yuk. Ada yang mau mic gak? Oh iya, mikrofon ada? Kayaknya udah pada jelas deh. Enggak, kalau satu. Berdiri boleh, duduk juga boleh. Oke, perkenalkan nama saya Adityo Saputra. Pertanyaan saya untuk Bang Hensat dulu. Kira-kira untuk isu pemakzulan presiden yang saat ini bergulir, apakah itu akan menggerus suara untuk Pak Prabowo? Karena saya mau mengutip Opung Panda, kemarin ada pemilih Jokowi non PDIP dan pemilih Jokowi PDIP. Apakah itu untuk langkah menggerus? Dan saya pertanyaan kedua untuk Mas Uki. Salah satu caleg PSI Dapil 3 Jakarta, saya tidak bisa sebut namanya dan nomor urutnya, mengatakan DPR RI. Ya. ikut Jokowi pilih PSI, apakah etis? Seperti itu. Padahal itu kan tidak ada klaim sampai hari ini Jokowi pindah partai atau belum. Itu tertulis di baliho dengan sangat jelas. Oke, baik. Yuk. Terima kasih. Makasih. Yuk Mas Isan, Ya. jawabnya cepat. Terima kasih. Itu gara-gara Kaisang jadi ketua umum gua rasa. Makanya ada kata-kata itu. Nah, apakah berpengaruh terhadap elektabilitasnya Pak Prabowo isu pemakzulan itu? Kalau menurut gue belum berpengaruh. Karena pemakzulan itu sendiri kan rakyat aja masih bingung membedakan antara pemakzulan dengan makar. Kalau makar itu tidak ada dalam undang-undang, tapi pemakzulan ada dalam undang-undang dan itu prosesnya benar gitu ya. Apakah akan mengganggu Pak Jokowi secara psikologis? Mungkin iya, karena gue yakin begitu isu pemakzulan itu muncul pasti ada gosip-gosip juga yang beredar sekitar istana.
Salah satunya menurut gue, ini gue juga belum dengar nih isi pertemuannya atau apa yang sesungguhnya. Pertemuan antara tokoh-tokoh dengan Wapres itu menurut gue something big yang sebetulnya tidak diperbincangkan oleh banyak media. Kenapa gue bilang big? Karena di situ ada tokoh-tokoh yang nggak biasa muncul. Sekarang muncul. Bu Sinta, Hurai Shihab, ada Romo siapa itu ya. Nah itu menurut gue something yang kenapa kemudian munculnya bersamaan dengan isu pemakzulan. Apakah akan mengganggu dukungan Pak Jokowi ke paslon nomor 2? Menurut gue iya. Karena mulai perlahan-lahan gue lihat agak lelo nih. Tidak sedahsyat makan malam Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan lain-lain. Itu pun makan malam itu, kenapa AHY nggak diajak makannya? Kan capresnya Pak Prabowo. Ya tapi kan Julhas sama Erlangga diajak makan. AHY enggak. Ya kan anak tiri baru gabung. Dia yang ngomong ya? Iya. AHY. Ya tapi Mas Kaisang juga nggak diajak meskipun anak kandung. Diajak cuma lonya aja nggak kelihatan. Hah? Ya kan dia sering ngobrol kan, sering makan. Ya kalau makan bareng. Nah itu kenapa ya? Itu. Nah, ini pertanyaan. Kenapa jadi masalah makan bareng? Ini masalah buat gua. Kenapa sih kalau pejabat makan itu mesti di-spill fotonya? Dia mau pamer sama rakyat gitu kalau makan enak gitu. Ya kan, ya udah sih. Nah ini bapak yang suuzon ini kayaknya nih bapak nih lama-lama nih. Ya udah nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada, itu udah cepetan masuki. Ini Opung udah mau ngomong. Minta ganti pertanyaan. Masuki ayo. Oh ya, tadi pertanyaannya yang ada di baliho ya. Sebenarnya gue juga caleg DPR RI juga di Jakarta Timur. Dan baliho gue juga ada tulisannya, ikut Jokowi, pilih PSI. Yang dimaksud dengan ikut Jokowi ini adalah menjaga kesetiaan kita sama Presiden Jokowi. Jadi ketika siapapun yang berada di koalisi atau yang pernah membela Jokowi kemudian sudah berseberangan atau kemudian ikut menyerang Pak Jokowi, kami mengajak orang-orang yang melihat baliho kami untuk stay terus setia standby Presiden Jokowi dan pilih PSI. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ditanya apakah ini etis atau kurang etis, saya pikir justru ini etis. Kami menjaga kesetiaan kami berkoalisi dari awal sampai terakhir. Ini sangat etis. Justru yang nggak etis itu, ya, yang nggak etis itu adalah menilai-nilai 5 ya untuk pemerintahan di bidang hukum, padahal Menko Polhukamnya adalah cawapresnya. Yang nggak etis itu adalah cawapres sebagai Menko Polhukam, ya, melakukan audiensi bersama 100 orang, ya. Menko Polhukam melakukan audiensi, memfasilitasi diskusi yang bertemakan pemakzulan Presiden RI. Menurut saya itu yang nggak etis. Terima kasih. Ki, gue nanya Ki, gue udah izin sama ini. Siap. Itu waktu Kaisang diangkat jadi Jokowi lo nggak apa-apa lo? Waktu Kaisang apa? Diangkat jadi ketum. Oh, gue seneng banget. Semua yang di PSI seneng banget. Ya seneng lah. Terus pertanyaannya apa? Enggak, gue pikir lo akan ada daya kritis gitu ternyata. Jadi gitu gini ya. Silakan Pung. Ayo terakhir Pung. Opung closing. Opung Siap, closing Opung. udah malam nih kita. Ini serius Ya, dalam closing. hubungan eksistensi partai. Sekali-kali jangan pakai lagi istilah PDI menyerang Jokowi. Bukan soal itu tidak benar, dia yang mengapakan dirinya. Jadi dalam menyerang itu jangan terucap lagi itu. Dan PDI Perjuangan terus terang tidak ada mau menyerang dia. Untuk apa serang dia? Gak ada manfaatnya serang dia. Dia sendiri sudah mengapakan dirinya, merendahkan dirinya. Ini biar jelas dulu jalan logikanya, gitu loh. Iya. Jadi enggak saya katakan ya. Nggak, lanjut Bang, silakan Bang, lanjut. Bukan kita jujur melihat perjalanan ini. Dia sudah dibantu oleh PDI Perjuangan. Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Bermoral nggak begini caranya terhadap Mega? Bermoral lah cara dia nih kepada partai. Begitu. Ya begitu melihatnya. Oh nggak apa-apa, itu kan teknik gua menipu. Oh nggak apa-apa, itu cara dua. Ya ngapa? Terbuka gitu loh. Jangan dianggap itu semua sudah angin lalu. Diinjak-injak MK sudah angin lalu. Kemudian ditinggalkan partai begitu aja angin lalu. Di mana itu siapa Bobi Nasution bikin viral. 14 Februari dukung PDI Perjuangan. Sukseskan aja. Itu loh. Siapa juga melakukan itu? Gibran ngomong sama saya di Citerep jalan kaki pagi. Bapak Anda, saya nanti jurkamnya Ganjar.
saya nanti akan betul-betul ini kan Pak Ganjar. Ada viral. Terus itu diabaikan. Apa itu? Etika apa itu? Lihat aja itu. Berarti tidak benar PDI menyerang Jokowi ya Opung ya? Apa ya? Halo, berarti tidak benar PDI menyerang Jokowi? Tidak ada, untuk apa kami serang dia? Nggak ada nyerang dia. Dia sendiri memperlemah dirinya kok. Dia sendiri ini, buktinya dia nggak punya nyali datang ke ulang tahun PDI. Ngapain kita serang-serang? Jadi jangan ada terucap PDI menyerang Jokowi, PDI mengapakan Jokowi. Enggak lah. Itu yang saya bilang itu tadi. Terlampau apa itu untuk dipermainkan? Terlampau sakral. Ya bayangin tuh, didukung sampai presiden, dikasih ke KPU itu kalau nggak ada tanda tangan Megawati bisa nggak dia jadi capres? Nggak bisa. Terus nggak ada arti itu, nggak ada nilai itu. Ya, terakhir aku mau nanya aja. Dengar dulu, ada tata krama dalam berpolitik gitu loh. Gitu. Ya. Jadi hati-hati kalau ngomong, jangan sembarang memutarbalikkan fakta dan keberadaan daripada Jokowi. Ingat pesan orang tua. Pung, terakhir aja, singkat aja. Kalau misalnya Jokowi udah tidak dianggap di PDI Perjuangan akan mendukung pemakzulannya Pak Jokowi nggak? Bukan tidak dianggap, terlampau hebat dia tidak dianggap. Terus? Memang yang udah nggak ada Jokowi. Ya kalau misalnya dalam percaturan politik sudah nggak ada. Oke, tapi PDI Perjuangan dukung pemakzulan Pak Jokowi. Apa ya? Dukung pemakzulannya Pak Jokowi nggak? Nanti lihatlah. Oh, oke. Masih playing sih. Nanti lihat. Belum sampai situ. Enggak sekarang. Enggak sekarang. Oke. Tunggu ya. Oke. Udah, Pung? Udah selesai semua. Enggak, aku yang sensitif, jangan dimanipulasi. Iya. Pemahaman, pengertian terhadap hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan. Oke. Bagaimanapun dia punya KTA sampai sekarang. Iya. Dia wakil ketua DPD Jawa Tengah waktu kami 10 tahun yang lalu sama-sama. Sekarang? Gitu loh. Iya. Iya. Jadi bukan siapa-siapa dia. Oke. Dalam PDI Perjuangan gitu loh. Iya, iya. Nah kenapa nggak terbuka sekarang? Dia datang, ini KTA aku. Kembalikan? Kayak Ara? Iya. Oke. Ya. Kita nggak tahu nih Pak Jokowi akan tetap setia di partai yang katanya 7 kali sudah membantu dia dan anak-anaknya, atau Pak Jokowi akan mengikuti jejak Bang Marwar Sirait mengembalikan KTA-nya ke PDI Perjuangan. Iya, biar waktu yang Biarlah akan dia yang menjawab itu. Biar waktu yang akan menjawab nanti, karena waktunya juga udah malam. Kita kayaknya harus mengakhiri diskusi kita yang cukup panas pada malam hari ini. Terima kasih sekali bapak-bapak sudah hadir. Tepuk tangan yang paling meriah untuk narasumber kita yang hadir. Buat bapak-bapak yang hari ini. Terima kasih. Buat Opung yang semangat banget. Apa? Terima kasih gue bilang. Oke. Gue pikir lu mau pantun. Kenapa Opung ketawa? Terima kasih. Oke, terima kasih juga semuanya udah bertahan. Dan jangan lupa nonton Meet the Politician ini juga akan di YouTube kita, YouTube komisi.co. Ya. Kapan tayangnya? Akan tayang jam 11 ini langsung diedit sama tim. Ya. Oh enggak ya? Terima kasih semuanya sudah hadir. Jangan lupa nggak boleh golput, jangan ngajarin temennya golput, karena kalau misalnya golput nanti temennya golput bisa kena pidana ya. Benar. Jadi pikir-pikir dengan hati nurani siapa yang akan kalian pilih tanggal 14 Februari 2024. Oke? Nanti kita ada satu episode terakhir ya. Meet the Politician sebelum pemungutan suara ya. Betul. Kira-kira. Dan pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, jangan memotong omongan orang tua. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Terima kasih. Kita ketemu lagi.